Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andra Senapol yang berbagi cerita. Pagi ini kita akan belajar membaca kitab. Kita akan bacakan kitab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa arajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu malaha yauma izin tuhaditsu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu ashtatan yurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya, kita lihat artinya. Artinya kita membaca ini karena ini petunjuk, harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, gimana mau jadi petunjuk? Kalau kita disuruh ngitung satu huruf 10 kebajikan, kata-kata Fir'aun 6 huruf 60 kebajikan jadinya. Ya, kebajikan itu dari menjalankan petunjuknya ini menjadi sebuah kebajikan. Artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan, bumi digoncangkan, innal lazi layal ardu zilzalah goncang. Jadi kalau goncang berarti kosong, dalamnya kosong, ada cairan. Oke, cairannya suka keluar berupa magma, gunung api. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat. Beban-beban beratnya. Jadi di dalamnya ada beban, ada muatan. Sebetulnya beban di sini ada muatan, ada isi gitu. Jadi ini penterjemahan beban nih kan. Jadi ada isinya yang berupa logam berat gitu, batu gitu, ya benda-benda berat padat. Jadi kita membaca kitab nih dengan ilmu pengetahuan juga latar belakang kita. Jadi nggak semata-mata kita percaya dengan terjemahan aja itu. Kalau kata Sopianto kawan saya itu taklid katanya itu. Kita beriman sama terjemahan ya kalau beriman pada terjemahan sih tahapan beriman ya sah-sah aja ya. Kalau udah berulang kali membaca ini ya mungkin dia mulai punya kecerdasan untuk memahami kata-kata maksudnya gitu. Tapi kalau nggak pernah baca
terjemahannya ini, artinya ini ya lebih parah lagi. Dia cuman bisa baca Arabnya aja. Yang parahnya lagi ya nggak ada yang dia baca kitab ini, cuman dengar-dengar ceramah sana sini yang bilang pengampunan dosa. Ya ceritalah hiburan untuk masuk surga. Dan manusia bertanya, mengapa bumi? Ini manusia bertanya, wala insan nih manusia, nas juga manusia. Insan udah jadi bahasa Indonesia, sebetulnya nggak perlu dibilang manusia gitu harusnya. Dan insan bertanya gitu, karena kata-kata insan ini udah jadi bahasa Indonesia. Ini bolak-balik kadang terjemahannya, kadang anas dibilang manusia, kadang insan ini nggak diterjemahkan. Nah ini kita bisa pahami setelah berkali-kali membaca kitab terjemahan ini gitu. Nah, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Baroh surat kabar Nah, kita ini jadi banyak bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Arab, jadi kita bisa menangkap gitu loh. Jadi ada kabar gitu loh, kabar dari bumi ya, tentang bencana alam segala macam itu. Seperti mayat orang-orang yang menentang dengan keras petunjuk Tuhan, itu ada kabarnya di bumi nggak mau terima gitu. Kayak mayatnya Fir'aun, Stalin, Kemal Atatürk, itu berita bahwa bumi tidak mau menerima jasad orang-orang yang sangat durhaka itu, yang justru membunuh orang-orang yang beriman. Itu kabar juga dari bumi. Nah, jadi ini pengetahuan, jadi kita bisa mengasosiasikan kabar dari bumi itu ya banyak ya, tentang mayat yang tidak diterima bumi, tentang kemarau, tentang banyak sekali beritanya. Jadi bukan berasosiasi pada hal tertentu, ini kan kita baca artinya dan kita punya persepsi, namanya persepsi, sah-sah aja, tidak dilarang. Berpendapat itu dianggap baik, perbedaan pendapat jadi dianggap rahmat sama Nabi kita. Kenapa kita sekarang mau satu jalur, satu hukum, gak boleh berbeda? Nah ini orang-orang yang memang menyimpangkan, dan banyak orang yang berusaha menyimpangkan jalan yang lurus. Di sini lurus menuju akhirat, bukan jalan yang kayak tol lurus, bukan ya. Artinya satu tujuan yang pasti, itu kepada akhirat. Penafsirannya kadang ya itu tadi, lurus, orang nggak nyambung gitu. Karena sesungguhnya, nah ini Tuhanmu. Di sini kita bisa lihat Rabbaka. Jadi ini kenapa diterjemahkan Tuhan? Kadang yang lain nggak diterjemahin, ini bolak-balik kadang kekacauan. Maksudnya sih ingin mempermudah, cuman kadang malah membingungkan. Karena sungguhnya Rabb telah memerintahkan kepadanya. Jadi apa yang terjadi pada alam itu ada perintah ya, seperti daun jatuh dikabarkan di kitab ini. Daun jatuh pun ada izinnya gitu. Artinya sistem ini sangat terhitung, terukur gitu. Itu kayak dibilang Malik Yaumiddin, raja perhitungan ya. Kita ini semua ada perhitungannya. Matahari terbit itu ada hitungannya itu. Tenggelam. Jadi kalau manusia bisa mengerti cara berhitung matematika,
dia akan sangat mengenal kekuasaan pencipta. Tapi kalau ya nggak bisa berhitung, ya repot. Apalagi nggak pernah belajar, ya nggak mau belajar, males gitu. Suka ngatain orang pula. Sekarang kita banyak lihat di medsos, orang-orang suka ngatain orang, ngebela orang yang salah. Misalnya kita menjelaskan, nah, ijazah palsu itu salah. Banyak yang bela. Untuk apa ijazah? Ya kalau mau jadi ngelamar kerja aja pakai ijazah, apalagi mau jadi presiden. Kadang orang sembarangan ngomongnya, zamannya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka. Ya ini bisa dibilang yauma izin ya seduru annasu astata. Tata ini susunan gitu loh. Jadi kalau bumi ini bergoncang berarti susunannya berubah ya. Manusia yang ya terlempar, ya kayak gunung meletus terlempar, ya enggak yang dari kuburan aja, yang di atas kuburan juga kelempar gitu. Ya namanya digoncang. Dan supaya diperlihatkan kepada mereka pekerja mereka ini, kalau orang yang nggak paham nih, diperlihatkan pada mereka pekerjaan mereka ya ketika kita dibuka hijab atau mati ya. Kalau udah kelempar dari bumi ini ya matilah, namanya gempa bumi segala, ya kebukalah hijab pembatas ruang dan waktu, kita bisa ngelihat semua kelakuan kita. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat apapun, niscaya dia akan melihat. Ya, jadi kita akan melihat semua perbuatan kita yang baik gitu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Ya, kejahatan juga bisa kita lihat. Jadi ya normal aja, rekam jejak digital aja bisa. Ya alam ini kan punya gelombang. Seluruh alam ini gelombang, ya udah terekam semua jejak kita ini. Suara kita ini aja tidak hilang. Jadi memang itulah matematik yang orang mulai mengetahui. Ada video call, ada teknologi kamera segala macam. Jadi yang gak ada yang tersembunyi. Ini bahasa-bahasa di kitab nih hari ini makin nyata bagi orang yang membaca kitab. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari bacaan dan artinya sebagai pelajaran untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.